Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki dan pada video kali ini guys ya, gua mau bikin video karena ada 5 pertanyaan yang sudah gua himpun. Sebenarnya pertanyaannya nggak cuma 5, cuman ini gua pilih 5 pertanyaan yang memang sudah ada di kolom komentar di YouTube sehingga gua mencoba untuk membuat video. Nah, kita langsung aja guys. Yang pertama dari @hambaba. Bang, spill cara mempelajari GCG perusahaan. Masih sering kegocek sama GCG yang kurang baik. Nah, kalau misalkan lu mau mempelajari, bukan mempelajari sebenarnya sih ya, lu harus cari tahu. Pertama yang perlu lu cari tahu adalah ini dari Hambaba ya, gue tulis di sini. Hambaba. Lu cari tahu, nih A nih, poin A, cari tahu siapa yang memegang posisi penting. Posisi penting ini apa? Direksi, komisaris. Ya. Dari situ kita udah bisa mengetahui ini perusahaan bener atau enggak, ini perusahaan bagus atau tidak, atau ini perusahaan dikelola dengan baik atau enggak. Contoh ya, gue kasih tahu salah satunya contohnya Astra. Astra Internasional ya, dia memiliki jajaran direksi dan komisaris. Ya, Astra Internasional itu coba lu lihat, ada Doni Budarto Condro, kemudian yang kedua Johannes Sleman, yang ketiga Suparno Yasmin, ya. Ada ini ya dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian di jajaran komisarisnya itu ada Prijono Sugiarto ya, kemudian ada Sri Indrastuti, Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro, Benjamin William Keswick dan sebagainya dan sebagainya. Apakah semuanya harus dipelajari profilnya? Enggak juga. Tapi paling tidak kita mengetahui salah satu atau salah dua ya yang ada di sini guys. Yang ada di sini. Lu bisa mencoba mempelajari Bambang. Nah ini ya Bambang Permadi ya. Nih Bambang ini dulu Menteri Keuangan guys. Dulu tuh Menteri Keuangan sebelum Sri Mulyani. Waktu Jokowi kalau gua nggak salah ya. Bambang Brojonegoro. Itu dia dulu pernah menjadi menteri ini nih guys, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia dan Menteri Keuangan. Jadi waktu pertama kali Presiden Jokowi ya, itu kan waktu pertama kali menterinya bagus-bagus tuh, pertama kali menjabat bersama Yusuf Kala. Bambang Brojonegoro ini dulu pernah menjabat dan dia bagus. Nah, lu tinggal mempelajari, jadi nggak perlu mempelajari semua profilnya, tapi lu cukup tahu sampling aja. Salah satunya adalah mengetahui jajaran direksi dan komisaris. Kalau misalkan ada satu, dua, tiga orang, nggak perlu semuanya, yang memiliki profil baik, ya, yang memiliki profil baik, maka hampir bisa dipastikan circle-nya juga baik, kayak gitu loh guys. Ya, sebaliknya, kalau ada salah satu orang, satu aja, apalagi dia berada di pucuk itu bisa berarti komisaris utama loh atau direktur utama. Dan dia kalau secara track record punya permasalahan ya, terlibat dalam ini Bambang Brojonegoro nih, terlibat di dalam isu-isu yang kurang mengenakan apalagi di masyarakat gitu ya. Nah, itu sebaiknya dihindari. Karena pernah loh guys, ada saham, inget nih guys ya. Gua pernah akhir tahun 2023 mengupdate salah satu emiten di mana ada pergantian di pucuk pimpinannya, di jajaran komisaris, di jajaran direksinya, di jajaran komisaris utamanya. Itu itu ada pergantian. Kemudian gua update di Instagram gua. Gua update bahwa hati-hati yang megang saham ini. Gue bilang begitu, hati-hati yang megang saham ini. Ada yang sadar, ada yang tidak. Itu gue update secara terang-terangan di Instagram gue. Karena ada pergantian tuh. Ya, pergantian di jajaran komisarisnya. Dan gue bilang di situ hati-hati yang megang saham ini. Ternyata kejadian guys. Kejadiannya apa? Kinerjanya, kalau gue bilang saham ini kinerjanya agak ngawur. Ya, saham ini kinerjanya agak ngawur sehingga kita kan udah jalan 2 semester, udah jalan 1 semester nih di tahun 2024, kuartal 1 dan kuartal 2 ya kan. Di salah satu kuartalnya EPS-nya jeblok gitu loh guys. Padahal di industri yang sama. Nggak begitu. Gitu. Nah, jadi gua bilang hati-hati bukan berarti gue mempelajari keseluruhan orangnya, enggak. Cuman satu aja dia masuk
Gua udah bilang, oh ini hati-hati nih yang megang saham ini, gitu. Kalau misalkan lu ngikutin Instagram gua, ya, dan lu juga menyadari atau lu megang sahamnya mungkin dan kemudian sahamnya jeblok, memang sahamnya jeblok, sempat jeblok. Sekarang udah mulai naik. Lu pasti tahu saham yang gue maksud apa. Itu guys ya. Jadi memang kita paling tidak tahu sedikit dari pimpinannya. Dan kalau lu suka politik ya, lu suka politik, lu suka update berita, biasanya lu akan ngeh siapa aja nih orang-orangnya gitu. Kemudian yang kedua udah dari dividen. Ya, kalau misalkan perusahaan ini membagikan dividen yang fair gitu, bisa dia dikatakan sebagai perusahaan yang punya GCG bagus. Biasanya sih berapa sih dividen payout ratio? Ya, antara 40 sampai 60% gitu. Paling tidak dia rutin lah membagikan dividen. Itu guys. Kemudian yang ketiga, nah ini guys. Hati-hati dengan perusahaan ya yang suka melakukan transaksi, terutama transaksi afiliasi yang merugikan. Ya, transaksi afiliasi merugikan bagaimana? Contoh begini, atau melakukan transaksi yang jadi perusahaan ini ketika harga sahamnya di bawah, dia ikutan beli. Ya. Kemudian dia memberikan informasi bahwa perusahaan ini akan membagikan dividen yang besar. Kemudian kan sahamnya naik tuh. Naik kemudian ya. Sahamnya naik, di saat sahamnya naik justru si ownernya ini jualan lagi, kemudian harga sahamnya kan bertahan di atas, bener nggak? Harga sahamnya bertahan di atas. Setelah harga sahamnya bertahan di atas, ada harapan di tahun berikutnya dividen yang dibagikan gede lagi nih, ya. Di tahun berikutnya dividen yang dibagikan gede lagi. Ternyata manajemen menginfokan dividen di tahun berikutnya kecil atau bahkan nggak membagikan dividen. Sahamnya roboh lagi. Di saat sahamnya roboh lagi, dia beli lagi. Jadi itu guys, itu bukan kadang-kadang banyak terjadi di emiten-emiten yang ada di bursa efek kita. Jadi transaksi afiliasi yang merugikan. Sebenarnya bukan transaksi ya. Jadi ada ownernya atau pengendalinya yang merangkap, nggak gila, bisa dikatakan nggak fokus terhadap ya bisnisnya. Jadi dia fokusnya terhadap yaitu transaksi jual beli tadi. Ada yang kayak begitu. Jadi kayak gitu guys. Jadi lu hati-hati sama perusahaan yang dividen payout rasionya kecil. Udah begitu dividen yieldnya kecil, berarti kan dividen per share-nya juga kecil. Kemudian pengendalinya nggak fokus terhadap bisnis, dia main-main di luar sana gitu loh. Sama cari tahu siapa yang memegang posisi penting. Ya itu guys ya, itu nomor 1. Kemudian nomor 2, kalau yang dimiliki retail mencapai 43%, apakah bukan sebagai acuan? Enggak. Gua tahu yang atas nama yang kedua nih, Raditya Asad ini menanyakan konten yang kemarin Elsa. Elsa itu kan memang di atas 40%. Enggak, selama, nah ini nih guys, balik lagi ke poin 1. Selama dia membagikan dividen, nah ini nih, aman. Dividennya udah begitu rutin dan fair. Lu juga ada kebagian gitu, bisa di atas 5%, biasanya di atas 7%. Kemudian yang ketiga, ya Jomat TV 4345. Terima kasih ulasannya untuk Elsa. Harga sekarang masih oke nggak Bang untuk hold? Masih. Nah, kemudian yang keempat, masih. Apalagi kalau misalkan kena sentimen-sentimen lagi dan sektor hulu migas semakin berkembang di Indonesia, kinerja Elsa bisa makin naik. Apalagi ada info kalau ini nih guys, Pertamina Hulu Energi mau IPO. Mau IPO nggak nih dia nih? Ini alasan, nah ini dari tahun 2023 nih. Kalau dia IPO, wah bisa jadi ini kena sentimen lagi nih si Elsa, Pertamina Hulu Energi. Ya, jadi hold aja. Kemudian yang keempat, ya tolong bahas, nah ini Warren Buffett. Beberapa waktu lalu jual sebagian Apple, kemudian terbaru jual Bank of America. Kemudian saat ini terjadi perang yang membesar. Iya sih, emang kalau misalkan kita lihat perangnya meluas ya. Perang di Timur Tengah. Nah, inti pertanyaannya adalah bagaimana kita retail plankton ya menyikapi hal ini. Pada dasarnya nggak ada yang bisa menebak market. Ya,
Dan terus terang ya, saat ini memang gue megang cash, saat ini gue megang cash sekitar 10%. 10%-an. Jadi memang hampir semuanya udah didorong ke saham karena kan kemarin waktu bulan April itu banyak saham-saham yang murah. Ya saat ini kalau misalkan memang udah cuan, nah gitu ya caranya. Jadi lu jangan jangan nggak masukin saham, tapi kalau misalkan lu ngerasa memang ragu-ragu, lu coba taking profit yang memang sudah cuan. Yang memang lagi floating loss didiemin aja selama dia membagikan dividen. Jadi tetap tahan cash, take profit sebagian atau malah all in. Kalau gua saat ini ya, memang masih megang cash sekitar 10%-an. Ya, dan belum tahu apakah akan gue belanjakan atau tidak karena kan dikit lagi rilis laporan keuangan kuartal 3 tahun 2024. Ya kalau ada saham yang bagus bukan tidak mungkin gue belanjakan atau mungkin di minggu ini berarti tuh Senin besok ya guys ya. Senin besok tuh berarti tanggal 7 Oktober. Gue mulai belanja lagi nih, coba membelanjakan yang sisa 10% ini. Itu yang pertama karena dikit lagi mau kuartal 3 2024. Yang kedua, kejadiannya itu sebenarnya bukan di Indonesia, guys. Ya, yang pertama itu mau mau kuartal 3 2024. Jadi gue memang megang cash ketika nanti ada saham yang wah kira-kira bagus nih gitu. Jadi mau kuartal 3 tahun 2024. Kemudian yang kedua, kejadiannya bukan di Indonesia. Memang akan kena sentimen, terutama saham-saham yang berpengaruh dengan ya kemarin kan minyak, gas, kemudian batu bara juga sudah sempat lompat tuh harga komoditasnya naik juga. Memang akan terkena sentimen, tapi sebenarnya tidak serta-merta langsung mempengaruhi kinerja perusahaan yang ada di Indonesia. Karena kan kita sebagai investor ngelihatnya apa, guys? Ngelihatnya si EPS laba bersihnya dari perusahaan, pendapatannya. Justru yang gua khawatirkan ya, guys ya, kalau misalkan ada chaos, bukan chaos sih, tapi ada kekacauan yang ada di Indonesia. Jadi kekacauan yang ada di Indonesia, terutama kekacauan yang disebabkan dari pertamanya politik gitu ya. Kemudian ada banyak orang-orang yang ada riak-riak, ada kayak kemarin demo apa tuh yang di DPR ya. Itu justru gue khawatir ketika ada yang kayak begitu-begitu. Cuman kalau kejadiannya di wilayah sana ya, misalkan ada market crash, iya bisa jadi akan terjadi market crash. Cuman karena wilayahnya di sana tidak serta-merta mengganggu yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia bisa kena sentimen dan bisa juga mempengaruhi kinerja. Bisa, kenapa? Nanti biaya impor jadi banyak, jadi lebih mahal, kemudian ekspor ke wilayah sana keganggu ketika ada perang yang meluas di sana. Cuman tidak berdampak membuat si perusahaan yang ada di Indonesianya itu mati gitu loh, kemudian bangkrut, enggak seperti itu. Jadi itu guys ya, kalau gua masih megang 10% dari cash. Alasannya memang mau kuartal 3 tahun 2024. Yang kedua, B, kejadiannya bukan di Indonesia. Jadi kita nggak usah khawatir-khawatir banget gitu. Jangan mencoba untuk menebak arah market. Yang kelima, saya ada ADMR udah profit 12% dari Adrian Mohong. Mending hold atau TP? Hold. Karena ADMR ini bagian dari proyek jangka panjangnya Garibaldi Thohir dan teman-temannya. Adaro Energi, Adaro Mineral, dan Adaro Green. Jadi yang memang sekarang lagi kita tunggu adalah Adaro andalan Indonesia kan, Adaro Energinya. Tapi untuk Adaro Mineralnya ya itu prospeknya masih bagus. Gue udah pernah bahas secara terpisah spesifiknya bagaimana. Walaupun ada kendala, cuman dia masih berprospek bagus. Jadi kalau misalkan lu udah profit 12%, hold aja udah. 12% kan berarti lu punya di angka sekitar 1.300 atau 1.400 ya. Bisa nggak dia turun lagi? Bisa. Ya tergantung sih lu mau hold atau TP. Tapi kalau misalkan lu hold, bisa dalam jangka panjang dia tetap naik. Naik lagi tuh bisa. Karena EPS-nya kan bagus juga dia ADMR. PER-nya berapa tuh? Kecil dia. Dia belum bagi dividen aja. Kalau bagi dividen menarik itu dia. Cuman dia lagi banyak proyek aja. Lagi ada proyek yang butuh dana besar. Tuh. Lu bayangin harga sahamnya 1.500. EPS-nya bisa di angka 150 atau bahkan diproyeksikan mencapai 200 di tahun 2024. Jadi sebenarnya ini murah guys. Kalau dari PBV memang mahal ya. Cuman kalau dilihat dari earnings-nya dia murah. Jadi hold aja kalau gua sih. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys. Dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.